Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya langsung bisa berdiskusi, mengambil ilmu, menimba, mengilmui pesan dan wawasan yang akan nanti dibagi oleh Pak Ramlan, Kepala Sekolah SMP ITB APB. Kita langsung saja bagaimana beliau berbagi dengan kita masyarakat Kota Semarang, ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ramlan, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. ketemu sama Pak Ramlan ini ya. Syukur Mas. Alhamdulillah. Ini di video kali ini saya minta ilmu dan juga pandangan Pak Ramlan ya, terkait ada sebuah pertanyaan untuk Bapak. Jadi lulusan seperti apa yang diharapkan oleh orang tua, khususnya yang mereka menyekolahkan putra putrinya di SMP ITB APB? Boleh berbagi Pak? Oke Mas Yasin, alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya kita bersyukur pada Allah bahwa SMP Islam Terpadu PAPB berusaha keras bagaimana bisa memberikan lulusan-lulusan terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita bisa memahami bagaimana orang tua zaman sekarang ini menitipkan terapin dalam salah satu sekolah, kan begitu ya. Jadi anak saya bawa ke sekolah itu bagaimana toh? Iya betul. Nah, harapannya apa toh? Padahal di sekolah itu kan ada dua hal yang harus kita ikuti. Satu, sekolah harus memberikan ilmu pengetahuan. Dan kedua adalah tentang perilaku anak. Kan begitu. Tidak bisa hanya satu saja, tapi dua-duanya harus seiring sejalan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan anak-anak pengetahuan yang bagus, sehingga menjadi anak yang pinter, tetapi bagaimana juga anak-anak berperilaku yang baik. Tetapi kita ketahui bahwasanya setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Betul tidak itu? Betul. Jadi anak masuk sekolah saja, dia ada yang berperilaku baik, tapi agamanya kurang. Ada itu seperti itu. Sebaliknya juga ada. Anak yang pinter, dia juga berperilaku jelek. Ada juga. Jadi ini heterogen anak-anak kita. Oleh karena itu, ya kita berada dalam posisi bagaimana kita menjaminkan pada putra putri kita, kita didik dengan proses yang sudah tentunya kita siapkan, sehingga lulusan-lulusan ini mampu berikan jamin pada orang tua, kan begitu. Tidak semua sama lah. Paling tidak orang tua macam-macam. Ada yang begini, para melan, saya titip anak saya itu. Tidak usah berpikir tentang pengetahuannya atau ilmunya atau nilainya. Itu urusan saya di rumah. Bisa saya panggilkan guru. Tetapi saya titip anak-anak bagaimana supaya anak ini berperilaku yang baik. Diajarkan di sekolah. Karena di sekolah ini katanya banyak pembiasaan dilakukan. Mudah-mudahan di sini bisa menjadikan anak kita anak yang berakhlakul karimah, anak yang berbaik, anak yang berbakti pada orang tua. Ada orang tua seperti itu. Jadi macam-macam orang tua yang minta kepada kami. Kalau orang tua yang istilahnya tadi itu, kita ya tidak bisa bahwa sekolah ini akan bisa memproduksi anak tanpa bantuan orang tua, kan benar itu. Jadi ini yang harus dipahamkan pada orang tua bahwa keberhasilan anak itu ditentukan oleh orang tua, sekolah, dan anak itu sendiri, kan begitu. Kalau ini bisa dilakukan dan dipahami orang tua, saya yakin orang tua itu paham. Oh, kalau ini juga tanggung jawab saya, kan tidak bisa menuntut sekolah harus lulusan ini seperti tidak bisa. Tetapi sekolah insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk putra putrinya, kan begitu. Di sini banyak hal yang kami lakukan, bagaimana untuk membuat anak-anak berkemampuan, anak yang punya kecerdasan sendiri, kita didik, kita berikan tempat yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula, baik nilai pengetahuannya, baik keterampilannya, hasil dia kemampuan di sekolah ini, hasil risetnya ada semua. Dan bagaimana anak yang tadi itu yang berperilaku yang baik, ini ujian dan tuntutan utama bagi kami sekaligus orang tua. Dan kami pilih kalau bisa dua-duanya, tapi kalau enggak, ya bagaimana anak lulusan ini punya perilaku yang baik. Saya yakin orang tua punya kesamaan dengan kita bahwa akan lebih mudah memperlakukan anak berperilaku baik daripada anak yang hanya berpikir kepandaian saja, kan begitu. Betul. Ini adalah saya kira orang tua punya tuntutan yang sama bagaimana bisa hasil dari sekolah ini anak-anak yang diluluskan ini menjadi anak-anak yang mampu berperilaku yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan dia punya pengetahuan yang baik pula. Kalau program-program unggulannya apa itu Pak? Kami kalau di SMP ITB APB
program unggulan kami untuk membentuk akhlak tadi adalah pembiasaan tadi itu. Pembiasaan. Iya, pembiasaan itu untuk membuat supaya anak-anak punya kemampuan dan perilaku yang baik, kan begitu. Tetapi untuk program pengetahuan banyak kita lakukan. Jadi anak-anak kita yang tentunya dia itu punya kemampuan lebih atau di atas rata temannya, kita berikan porsi tersendiri. Dia masuk ke tim-tim yang ada di ekstra kami, masuk ke tim penelitian di sini. Ini juga kita garap anak-anak punya di sini menghasilkan roket air, mobil udara, alat menyedot minyak di laut, terus banyak hal. Ini banyak yang didapat anak-anak dan itu menjadikan prestasi anak-anak. Kan seperti itu. Termasuk gurunya, pendampingnya, karena guru pendamping di sini dengan anak bersinergi sehingga dua-duanya mendapat hasil yang luar biasa. Dari situ anak-anak mampu untuk bersaing baik di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan di internasional. Internasional ya? Oh iya, kita di Malaysia juga kita lakukan, kita dapat juara emas. Di Bali juga internasional, di Singapura juga internasional, sama seperti itu. Saya dapat kabar kemarin di Singapura atau Malaysia ya? Ya, di Singapura. Singapura. Ya, Singapura. Dapat perak ya? Iya, dapat perak. Itu juga sama hasil penelitian anak kita di sini ini. Jadi kalau anak itu memang punya tanggung jawab dan didukung orang tua, saya kira itu anak-anak punya kemampuan yang luar biasa. Tergantung bagaimana juga ini orang tua, tidak hanya semata-mata guru saja, tidak bisa. Orang tua nomor satu. Kalau orang tua mensupport anak-anaknya, kami juga di sekolah sama, anaknya akan lari kencang. Luar biasa. Terima kasih Pak Ramlan. Ini sungguh sebuah insight baru untuk kami terkait dua hal penting. Saya mohon izin untuk kembali ke layar ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ramlan. Alhamdulillah ada 2 poin penting tadi yang saya highlight. Yang pertama adalah terkait bagaimana peran orang tua sangat penting. Seperti yang saya kutip dari sebuah kalimat guru besar di Saudi mengatakan, beliau adalah Dr. Khalid Ashantut. 3 pilar membangun anak. Yang pertama di sekolahnya, yang kedua di lingkungannya, yang ketiga adalah orang tuanya sendiri. Sekolah itu hanya 20%, lingkungan hanya 20%, dan sisanya 60% itu faktor orang tua. Maka wahai ayah bunda, bersamai putra-putri Anda, tidak hanya menyerahkan kepada sekolah, tapi Anda harus benar-benar hadir membersamai mereka sehingga Anda mendapatkan kebaikan berupa amal jariah anak-anak yang soleh. Yang kedua, ternyata Pak Ramlan tadi menyampaikan bahwa adab, akhlak itu penting. Beberapa orang tua bahkan mengatakan hal yang sama, bukan? Bahwa anak saya berharap bisa menjadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang sopan, walaupun secara akademis mungkin tidak begitu menonjol. Ini pentingnya bagaimana membangun akhlak, adab, sikap, perilaku. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Barang siapa kehilangan adab, maka dia kehilangan ilmu. Maka jangan sampai anak kita pintar tapi dia tidak punya adab. Maka saya kira sekolah PAPB sangat-sangat menjadi inspirasi untuk kita. Bagaimana menjadikan adab, perilaku, sikap menjadi hal yang utama untuk lulusan-lulusan di sana. Selamat mencoba untuk putra-putri Anda. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.